Saudara, upaya penangkapan DPO kasus pencabulan di pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur belum juga membuahkan hasil. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendesak polisi untuk menangkap tersangka karena menyangkut perlindungan anak. Penangkapan tersangka kasus pencabulan di pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur belum membuahkan hasil. Upaya polisi untuk menangkap tersangka di pelosok Kabupaten Jombang dihalang-halangi sebuah kendaraan. Polisi telah mengamankan 5 orang saksi untuk diperiksa, namun semuanya telah dilepas kembali dengan status wajib lapor. Pada saat tim kami bergerak di jalan raya dihalang-halangi oleh sebuah mobil Panther dengan nopol S1741ZJ, di mana akibat peristiwa tersebut anggota kami terjatuh, ya, salah satu anggota brigade motor kami terjatuh. Kemudian kami melakukan upaya penangkapan terhadap mobil Panther tersebut. Kemudian kami amankan dan sopir kabur. Pemeriksaan di dalam mobil tersebut ternyata ditemukan satu buah barang bukti berupa airsoft gun, ya, senjata jenis airsoft gun. Sebelumnya negosiasi dilakukan polisi agar keluarga menyerahkan tersangka yang sudah masuk daftar pencarian orang ini ditolak ayah tersangka yang merupakan pengasuh salah satu pesantren ternama di Jombang. KPAI mendesak polisi untuk segera menangkap pelaku pencabulan santriwati karena menyangkut perlindungan anak. Hukum harus ditegakkan, anak siapapun dia, ya, tetapi bahwa ada tindak pidana, ada pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Untuk itu, ini harus dicari dan masyarakat, karena ini DPO dan juga sudah disebar, ya, wajah pelaku dengan ciri-cirinya, maka mari kita bantu Kepolisian Republik Indonesia jika menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut untuk ditangkap. Polisi telah menetapkan tersangka Muhammad Subci Azalzani alias Mas Beci sebagai tersangka kasus pencabulan santriwati di pesantren. Tersangka pernah mengajukan pra-peradilan terhadap status tersangkanya, namun ditolak Pengadilan Negeri Jombang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, upaya kepolisian belum membuahkan hasil untuk menangkap daftar pencarian orang atau DPO alias buronan kasus pencabulan di pesantren. Dan seperti apa langkah hukum yang harus dilakukan pihak kepolisian untuk bisa menangkap tersangka. Malam ini kita akan berbincang dengan Pungki Indarti, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan juga Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, ya. Mas Aiman, malam Pak Retno. Iya. Saya ke Mbak Pungki dulu. Mbak Pungki, tentu kita melihat sebagai masyarakat tentu miris, ya, karena polisi punya kewenangan dan sudah setahun dilakukan proses negosiasi tapi masih gagal juga. Saya yakin bahwa Kompolnas memiliki data terkait ini. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, benar Mas, ini prosesnya panjang, ya. Dan laporannya kan 2019, terus kemudian diambil alih oleh Polda Jatim, tadinya di Polres Jombang, kemudian diambil alih oleh Polda Jatim, terus kemudian kami pikir ini udah on the right track, tapi ternyata ada bolak-balik berkas di kejaksaan, jadi tempat lamanya juga karena itu, sampai 7 kali. Nah, oleh karena itu Kompolnas kemudian kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, termasuk juga ada Komnas Perempuan, kemudian ada Kemenek PPA, ada LPSK, dan ada Komjak, itu mencoba untuk melakukan upaya sehingga kasus ini bisa segera P21. Dan akhirnya alhamdulillah Januari itu dinyatakan lengkap oleh jaksa, sudah P21, tetapi yang bersangkutan ini melakukan tindakan yang nggak kooperatif. Kasusnya berarti sudah siap disidangkan, ya, sudah P21. Sudah, jadi ini udah P21, tetapi mesti harus perlu ada tahap 2, ya Mas, ya, artinya berkas perkaranya dan tersangkanya harus penyerahan tahap 2, betul. Penuntut umum. Ya, betul. Ya, jadi penyerahan tahap 2 adalah dari pihak polisian ke pihak kejaksaan untuk segera disidangkan, begitu ya? Betul, ya. Nah, tapi in between itu si pelaku, ya, tersangka ini melakukan upaya-upaya termasuk juga melakukan pra-peradilan.
Ya. Pertama di Surabaya, PN Surabaya, kemudian kedua di PN Jombang. Dua-duanya ditolak. Dan Dua-duanya ditolak. dianggap Baik. kasus ini sudah sesuai gitu ya. Nah, oleh karena itu berharap yang bersangkutan menyerahkan diri, tetapi karena yang bersangkutan mangkir beberapa kali kemudian dibuat DPO dan terakhir ternyata ketika ada upaya untuk penangkapan, yang bersangkutan bersembunyi dan kemudian mengeluarkan narasi-narasi itu, Mas. Jadi narasi-narasi misalnya menjadi korban kriminalisasi, terus kemudian korban fitnah dan sebagainya, dan menghadapkan polisi dengan massa dari pondok pesantren itu. Ini yang sangat menyulitkan. Seperti itu, Mas Aiman. Ya, meskipun ketika kita bicara profesional misalnya, maka segala orang ya, barang siapa yang kemudian melakukan penghadangan atau mungkin penghalangan terhadap proses hukum, kan ada proses hukumnya sendiri, bisa terjerat proses pidana. Tentu ini bisa digunakan, meskipun juga polisi tampak betul berhati-hati sekali dalam menangani kasus ini. Iya, sudah ada, Mas. Jadi kemarin kan waktu penangkapan yang gagal itu ada 5 orang yang ditangkap karena diproses karena obstruction of justice ya, dan ada yang termasuk juga yang bawa softgun itu. Nah, itu juga sekarang sedang diproses. Tetapi memang yang utama adalah bagaimana si tersangka ini bisa ditangkap, atau kalau yang bersangkutan ini punya itikat baik, menyerahkan diri secara gentle sehingga kasus ini bisa diproses di pengadilan gitu. Kalau ingin membuktikan apakah yang bersangkutan difitnah atau tidak, buktikan di pengadilan, seperti itu. Nggak usah berlindung di balik massa. Seperti itu, Mas. Ya, tentu semua sepakat akan hal ini, meskipun dalam prakteknya tentu kita melihat bagaimana polisi menangani hal tersebut di lapangan. Nanti saya akan bertanya soal itu kembali ke Mbak Pungki, tapi sebelumnya saya ingin ke Mbak Retno Listiarti. Mbak Retno, tentu miris kita melihat apa yang ada di benak Mbak Retno terkait hal ini. Iya, pertama kan saya ngebayanginnya korban ya. Pasti anak korban merasa kecewa, terus semakin tertekan. Karena menurut pengakuan keluarga korban, memang ini sempat didatangi juga oleh orang kirimannya pelaku gitu. Jadi memang keluarga korban sendiri kan merasa terintimidasi. Nah, ini juga yang ketika gagal itu juga punya ketakutan-ketakutan karena polisi dengan jumlah besar pun tidak mampu ya. Tapi memang seperti tadi penjelasan Mbak Pungki, itu memang sesuatu yang menurut kami juga ya, itu tentu sulit juga sih ketika berhadapan-hadapan dengan massa. Pasti saat itu kepolisian akan lebih memilih gitu ya, kondisinya adalah untuk menghindari gitu ada bentrokan dan ada korban lain gitu, sehingga kami bisa memahami situasi saat itu. Tetapi ya ini berarti kalau seperti belut ya, licin betul kayak belut seperti ini ya, harus ada cara-cara lain gitu. Jadi kalau DPO sudah diumumkan juga ke publik, maka perlu ya bahwa saat penangkapan ini perlu cara lain. Dan kalau dia memang udah keluar dari pondok pesantren itu, berarti sebenarnya pengerahan massa sudah nggak bisa dilakukan. Dan yang bersangkutan seharusnya ini ketika penangkapan di luar kan bisa jauh juga lebih mudah tanpa ada bentrokan dalam jumlah banyak orang. Jadi ini seolah-olah saya harus menggunakan bahasa ini, tameng massa dari warga di pondok pesantren sana yang kemudian membuat polisi urung untuk melakukan penangkapan. Dan ini sekali lagi miris sekali. Iya, dan ini ke korban sudah pasti. Korban semakin ketakutan. Itu sudah bisa dipastikan itu setelah kegagalan ini. Termasuk juga saya mau coba mutarkan ketika ada video yang viral, mungkin produser bisa memutarkan terkait dengan video viral di mana Kapolres Jombang Jawa Timur yang kemudian dalam tanda kutip ya dinasihati oleh ayah tersangka yang dinyatakan bahwa ini merupakan persoalan keluarga dan disaksikan oleh, saya tidak tahu ratusan atau mungkin ribuan ya jamaah di sana. Oke, iya, ya seperti itu. Audionya mungkin bermasalah. Mbak Pungki, tentu ini niat baik dari Kapolres Jombang Jawa Timur untuk kemudian melakukan proses bagian dari negosiasi. Meskipun dengan segala kewenangannya, polisi memiliki perangkat untuk melakukan tindakan paksa dan itu belum digunakan oleh pihak kepolisian. Saya tidak tahu apakah akan digunakan atau tidak. Bagaimana Kompolnas melihat ini, Mbak Pungki? Iya,
kalau kami melihat kepolisian sudah menggunakan segala macam upaya ya Mas ya, mulai dari yang persuasif, terus kemudian upaya-upaya untuk melakukan negosiasi seperti itu juga sudah dilakukan. Nah, kami melihat sebetulnya justru Pak Pungki, pihak ada audio feedback, halo, mungkin volumenya dikecilkan. ya maaf. Oh iya, nanti kami akan coba hubungi kembali Mbak Pungki. Mbak Pungki? Halo. Ya, silakan, sudah bisa. Sekarang sudah bersih. Termute ya. Oke, baik. Nanti kita akan coba. Saya akan perbaiki, saya minta tim untuk memperbaiki audio ke Mbak Pungki. Saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, saya tidak tahu apakah kemudian ini akan ada deadline ya, waktu tertentu di mana harus kemudian segera diserahkan atau tidak. Meskipun kita juga selalu ketika ada kasus seperti ini, perspektif kita adalah perspektif korban. Kita berbicara bagaimana korban, trauma, dan lain sebagainya. Dan saya bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh Mbak Retno. Melihat ini tentu korban juga semakin ketakutan karena seolah begitu dikdayanya tersangka yang kemudian tidak bisa dilakukan proses hukum hingga detik ini setidaknya. Mbak Retno. Iya. Apa yang harus, menurut Anda, apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Mbak Retno? Kalau saya sih melihat bahwa kalau membaca berita kemudian apa yang tadi ditampilkan juga ya, dan itu juga saya kan juga melihat bahwa polisi sebenarnya ketika dihadap-hadapkan dengan massa, polisi sepertinya memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan ayahnya gitu ya. Saya melihat maksudnya untuk bicara barangkali dengan ayahnya lebih mudah diajak bicara, kemudian ditakukan dan diberikan gitu. Tapi ternyata kemudian tidak justru yang terjadinya sebaliknya gitu ya, malah dianggap ini adalah masalah keluarga gitu. Padahal ini jelas-jelas ada korban, semua sudah tadi seperti T21 yang dikatakan Mbak Pungki sudah terjadi gitu ya, sudah siap, kemudian ada korban, kemudian ada saksi, kemudian semua alat bukti ada. Nah, sekarang ini tindak pidana terhadap anak lagi gitu ya. Dan kemudian kalau upaya-upaya dilindungi seperti ini ya nggak bisa. Artinya si anak siapapun gitu ya, siapapun dia ya hukum harus ditegakkan gitu. Apalagi ini ya bahaya banget kalau dibiarkan gitu, ini tentu jadi presiden buruk dan pasti akan ada korban lagi nih, nggak akan ada efek jerah pada pelaku. Jadi pelaku harus ditangkap gitu. Nah kemungkinan juga gitu ya bisa jadi yang berani melaporkan sedikit atau hanya ini kali ya. Tapi sebenarnya bisa saja pernah terjadi kan gitu. Nah ini yang kita coba untuk penegakan hukum ini untuk menghentikan. Iya, dan bayangan saya begini Mbak Retno, ketika ini terjadi maka saya lagi perspektif adalah korban. Korban yang enggan melaporkan karena biasanya korban pencabulan kan ada malu dan lain sebagainya untuk melaporkan. Ini di luaran sana misalnya ada kasus yang lain tentu ya. Ini semakin enggan untuk melaporkan karena melihat bahwa ada proses-proses ketika orang yang diduga melakukan pencabulan atau apapun itu misalnya, itu adalah orang yang mungkin punya masa yang banyak. Sehingga ini akan memunculkan, ya udahlah tidak usah diselesaikan karena percuma nanti akan terjadi seperti Jombang misalnya. Ya, betul. Dan ini kan juga perilakunya sebenarnya ada relasi kuasa ya. Jadi saya yakin bahwa ini tentu ada relasi kuasa dalam hal ini dan keberanian korban dan keluarga ini kan patut kita apresiasi. Nggak mudah loh. Korban kekerasan seksual apalagi yang dihadapi seorang orang nama besar gitu ya, seorang kiai, kemudian dengan masa sebegitu nggak mudah loh. Dan ini luar biasa keluarga korban. Jadi sangat patut nih kita dukung bersama-sama ya. Untuk terus maju dan untuk polisi juga menangkap nih si pelaku. Meskipun kita juga tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, tentu nanti pengadilan yang akan memutuskan itu. Tapi harus dihadapi pengadilannya karena kalau kita bicara soal pra-peradilan 2 kali sudah kalah. Dan kemudian P21 sudah dilakukan, tinggal penyerahan tahap kedua untuk kemudian dilakukan proses pengadilan. Kalau ada pembelaan tentu bisa dilakukan di pengadilan. Saya terakhir mungkin ingin ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, adakah saran yang bisa disampaikan kepada pihak kepolisian karena Kompolnas merupakan mitra kepolisian dan juga pengawas kepolisian
Adakah saran yang bisa disampaikan kepada pihak polisian untuk kasus ini agar tidak berlarut-larut? Dan perlukah ada deadline misalnya bahwa yang bersangkutan harus dalam waktu tertentu misalnya harus menyerahkan diri? Ya, terima kasih Mas Aiman. Ya, memang benar polisi sudah melakukan berbagai pendekatan ya, termasuk juga pendekatan humanis. Nah, yang bersangkutan ini kan dulu sempat berdalih atau bersembunyi di balik ayahnya yang sakit, sehingga polisi secara humanis tidak melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Nah, ini ayah beliau ini sudah sembuh gitu ya, ayah pelaku sudah sembuh. Nah, tidak ada alasan lagi gitu untuk bersembunyi di bawah itu. Dan oleh karena itu perlu juga himbauan kepada masyarakat, terutama terhadap pendukungnya untuk mengetahui bahwa kasus ini benar-benar kasus yang murni pidana. Jadi tidak ada itikat, tidak ada maksud untuk serangan-serangan kepada pondok pesantren atau terhadap kelompok-kelompok yang kelompok tertentu, itu nggak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu semuanya mesti harus dirangkul, diyakinkan, apalagi ada dukungan dari tokoh-tokoh ya di Jombang, misalnya dari NU juga sudah mengeluarkan seruan seperti itu, terus kementerian lembaga juga sudah menjadikan ini atensi, KPAI juga sudah mendorong polisi untuk segera menangkap, maka saya berharap polisi kuat karena sudah ada backup dari semua kementerian lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga polisi harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa mereka bergigi, mereka mampu untuk menegakkan hukum dan segera menyerahkan tersangka untuk diproses ke pengadilan. Segera diserahkan tahap 2 ke DPU dan kemudian sampai ke pengadilan dan buktikan di pengadilan yang bersangkutan salah atau tidak salah seperti itu. Baik. Dan tentu juga kepastian hukum dibutuhkan. Ya, ini untuk kepastian hukum dan keadilan. Mas dan Aiman. keadilan, betul. Kepastian hukum dan keadilan baik untuk korban yang utama ya dan juga untuk tersangka. Tentu ini dua hal yang juga harus mendapat kepastian hukum. Dan pengadilanlah satu-satunya jalan yang kemudian bisa membuktikan apakah salah atau benar. Nanti kita akan cermati sama-sama bagaimana kemudian kelanjutan dari proses ini. Tentu ini menjadi perhatian dari seluruh Indonesia dan mudah-mudahan bisa ada jalan keluar di mana proses hukum tetap dijunjung tinggi dan tetap menjadi panglima di negeri ini. Terima kasih. Komisioner Kepolisian Nasional Mbak Pungki Indarti dan juga Komisioner KPAI Mbak Retno Listiarti. Terima kasih, selamat malam Ibu-Ibu.